Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau mencoba memperbaiki Sony RV8. Dia keadaannya protect ya, push power protect ya. Ini tuh pasti ada penyebabnya, dan saya akan fokus dulu ke penyebabnya. Dia itu kenapa bisa protect ya. Dilihat dari unitnya lumayan ini banyak kotorannya ya, ada banyak debu, ada di tipnya ada styrofoam, dan sangat tebal sekali ini debunya nih. Saya akan mencoba memperbaikinya perlahan-lahan. Ini karetnya sudah pada putus, bisa dilihat sendiri dalamannya seperti ini untuk Sony RV8. Nah, ini mudah-mudahan sih protectnya itu tidak pada IC STK powernya ya, yang front, karena kalau itu front mahal banget itu harganya, dan nggak ada barangnya. Waduh, sulit banget kalau seumpama yang front itu ya, yang protect ya. Mudah-mudahan sih bukan yang front ya, yang IC STK nya itu lumayan mahal, itu bisa di angka 500 ribuan, itu 400 500 lah, susah itu harganya unitnya. Kalau harga sih ya mungkin bisa diakalin, tapi kalau nggak ada barangnya susah juga. Makanya mudah-mudahan sih yang depan itu tidak kena ya. Nah, lihat kotorannya tebal, ini belum. Kita cek dulu bagian resistor pendukung IC STK-nya. Ini bisa juga penyambung dari sini juga bisa resistor. Banyak resistor 1 ohm, 100 ohm itu bisa kena juga. Nah, kan udah short banget tuh. Udah gak karuan dia. Dia punya nilai tidak diam, selalu bergerak-gerak, harusnya diam ya. Ini bagian powernya ya, STK yang front. Saya lihat solderannya tadi udah saya ukur, ini short resistor. Bagian resistor atas, bawah, suron dan front itu kena semuanya, itu ada 8 biji resistor. Ini saya bongkar untuk bagian suron ini. Karena udah ketahuan nih penyebab jantungnya dia protect ada di STK suron, dan pendukung-pendukungnya pun kena. Kita
elko, resistor nilainya udah pada melebar gitu ya, jadi over. Akhirnya nggak kuat dia menahan beban, aliran arusnya larinya ke STK gitu. Dan penyebabnya belum saya ketahui secara akurat ya. Ini hanya untuk pengukurannya saja udah ketemu yang short-shortnya itu. Ini harus supaya super pelan-pelan ini untuk pelepasan STK-nya ini. Karena jaraknya itu dekat sekali. Percis dengan kematian, dekat banget. Jadi harus hati-hati banget ini. Nah, ini setelah saya selidikin, akhirnya saya bongkar. Ternyata penyebabnya dari sini. Ya, protek itu ada konsleting. Dia meninggalkan bekas patahan dari input, dicabut dengan paksa ya, karena mungkin keras. Karena si kabelnya itu yang dicabut itu menyatu antara min dengan plus gitu. Karena konslet ya, bisa dilihat nih patahannya tuh ya kan. Jadi pas dicabut set ada kabel menempel set langsung protek gitu, bisa itu penyebab yang paling terlihat sekali ya. Dilanjut ngecekan untuk bagian powernya. Ini kok ada resistor yang udah mati tapi di jumper. Bahaya ini. Waduh, ini bagian tip A dan B. Ini luar biasa tebal sekali kotorannya dan udah pada berkarat. Mudah-mudahan sih salah satunya masih bisa diselamatkan ya untuk pemutaran kaset pitanya. Ini kebanyakan rusak itu karena tidak pernah dipakai dan debu menempel ya, sehingga menyebabkan keropos juga itu pada gear juga bisa itu. Ketika di play nanti cetak-cetuk akhirnya mati, eject aja itu. Eject terus standby kepada powernya. Itu kebanyakan tipnya kayak gitu. Saya coba perbaiki pelan-pelan aja supaya bisa diselamatkan itu ya. Kotor banget ini. Nah, ini untuk bagian display tombol-tombolnya ya, bagian depan tombolnya banyak. Ini banyak yang macet juga, banyak yang error juga tombolnya. Satu tombol bisa mengakibatkan semuanya jadi error. Dan saya tidak akan menggantinya. Saya akan fokus memperbaikinya. Kalau mengganti itu gampang, tapi efeknya itu pengalaman saya jadi kurang enak. Berisik juga tombolnya itu. Nah, saya coba perbaiki aja, disemprot pakai cleaner. Ini bagian IC STK yang bagian suron. Ini yang udah short kena. Nanti akan saya orderkan dari online shop. Oke. Dibersihkan headnya pelan-pelan supaya nanti bisa agak jernih suaranya ya. Ini harus penuh ketelitian, kesabaran kalau memperbaiki tip itu. Bisa memakan waktu yang sangat lama karena mekaniknya itu banyak banget. Banyak banget. Dan kecil-kecil.
Ya, kalau kita bongkar, kita bersihkan itu kecil-kecil, gitu. Harus benar-benar teliti banget, sabar. Tidak bisa diburu-buru kalau seperti ini tuh. Sebuah karya itu luar biasa ketika kita siap menjalani prosesnya. Kalau hasil itu masalah bonus ya, prosesnya yang harus kita fokuskan. Gearnya harus dikasih pelicin atau pelumas yang khusus untuk gear plastik ya, supaya perputarannya itu lancar ya. Ini karetnya kita ganti ya. Ini untuk tipe RP8 itu sama kayak PX3, PX33 gitu maksudnya. Dia modelnya gepeng. Modelnya gepeng. Agak sulit juga kalau di online itu cari yang gepeng itu. Tapi saya mencoba berusaha untuk mendapatkannya supaya sebisa mungkin normal lah. Ini sudah diganti depan belakang, kiri kanan maksudnya. Cuman ini tip yang B ini ada satu gear yang bagian giginya itu ada beberapa yang patah gitu. Sulit saya memperbaikinya. Harus diganti itu, dan sulit saya mendapatkan untuk gearnya itu. Aduh, kecil tapi masalahnya jadi besar gitu. Sepertinya yang A aja yang saya perjuangkan untuk hidup, yang B-nya udah gak bisa. Ada satu gear yang pada patah giginya itu. Ini displaynya saya dibersihkan ya supaya segar, segar dan enak aja gitu dipandangnya. Kalau saya tuh yang segar-segar tuh bikin semangat itu. Segar dibersihkan pelan-pelan ya. Mandi, 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 mandi. Oke, tinggal bilas sekarang. Bagian PCB di powernya pun udah debunya itu bercampur minyak. Nanti saya bersihkan supaya segar melihatnya, biar kering. Ini untuk bagian tombolnya ya. Jadi kalau macet itu jangan dulu diganti, gampang ganti mah, tapi perbaiki dulu lah supaya originalnya masih ada gitu. Perbaiki yang originalnya dulu. Ini hanya sebuah tombol tapi efeknya luar biasa. Kita ukur dulu, coba dulu nih. Nah, kita ukur nih nggak ada nyambung dia, berarti dia kotor, ada yang menghalang tengah-tengahnya ketika ditekan tombolnya. Itu hanya paling kotoran, dan itu pasti kotoran debu yang menempel gitu. Kita semprot pakai cleaner, disemprot, tekan-tekan terus. Habis berapa, 10 botol, 100 botol nggak apa-apa. Nah, jadi bersih kan, jadi nggak usah ganti. Nah, ini yang udah disemprot tadi, coba kita ukur. Nah, menyalakan, nyambung.
Bagus. Nah, itu saja. Nah, ini yang selalu saya pakai ya. Cleanernya khusus elektronik yang tidak menyebabkan konsleting. Rexo 18. Silakan. Dibeli. Semprot aja terus. Nggak cukup 1 kali 2 kali nih. Saya sampai berapa kali sampai dia itu ketika diukur pakai apometer dia tuh nyambung gitu, ketika diklik itu nyambung. Kalau belum nyambung terus aja. Selagi itu kotor udah pasti kalau dibersihkan ya pasti hilang kotorannya. Ya, tekan-tekan terus, pijit terus. Nih nggak usah buru-buru ya pijitnya. Tujuannya kita ini mau nyambung lagi gitu. Ingat tujuan aja, nggak usah buru-buru, santai aja. Nih dibersihkan ya biar mengkilap. Ini saya pakai hair dryer menghilangkan bekas air tadi kan habis dicuci. Jadi menghilangkan sisa-sisa airnya supaya tidak ada air. Nanti untuk menghindari konsleting saya pakai hair dryer ya. Soalnya malam hari nggak ada matahari. Kalau begini kan enak dilihatnya itu. Dan berjalannya pun nanti si mekaniknya kita perbaiki itu jadi lancar gitu kan kalau bersih itu. Ya, saking saya sukanya sama audio, cintanya sama audio tuh ya seperti ini ya. Udah bersih jadi mantap. Mantap kan? Ini bagian CD-nya ya. Saya hanya mencoba ya, memperbaiki. Kalau masalah hasil itu nomor sekian lah. Tapi sih kebanyakan CD ini jarang berhasil ya. Untuk optiknya jantungnya itu yang paling susah itu optiknya. Dan kebanyakan optiknya ini lemah. Jarang sekali ada CD yang bisa menyala dengan normal. Mekaniknya bagus, jalan-jalannya fleksibelnya udah oke, tapi ketika di play ada aja itu si optiknya yang lemah, akhirnya tidak jalan gitu ya. Nah, ini kabel fleksibel yang mengarah ke
MPEG. Udah agak ada yang patah kayak ini. Aduh, ini sebelumnya memang ada yang pernah servis juga sama unit ini, jadi tidak pelan-pelan dia antara memasangnya lagi, hanya pada bengkok. Kalau udah begini ya, aduh luar biasa. Ini untuk kaki-kaki pemutar CD-nya dikasih grease ya, licin. Ya siapa tahu jalan. Kalau gak jalan ya nggak apa-apa. Yang penting kita udah berusaha. Karena banyak faktor di sini yang istilahnya mendukung. Banyak jalan ataupun jalan itu ya tergantung keberuntungan sebenarnya ya. Kebanyakan ya CD itu kebanyakan emang susah untuk dibetulkan. Dan kebanyakan yang kena itu bukan hanya optik ya, tapi memang kebanyakan optik. Dari pendukung MPEG pun banyak yang kasusnya yang kena. Ya ini pun kapasitor udah parah nih. Udah melebar dia punya nilai. Ini pun suaranya bisa mempengaruhi ke STK. Kelemahan dari pendukung STK bisa mempengaruhi kalau kita nggak cek itu nanti lama-lama ya ke STK larinya. Kita coba ukur ya. Ini nilainya itu 22 mikrofarad 100 volt ya. Kita coba cek berapa yang muncul di apometer nilainya. Harusnya kalaupun lebih dia lebihnya sedikit, kalaupun kurangnya sedikit gitu dari nilai aslinya. 22 100 mikrofarad. Salah, maaf. 22 mikrofarad 100 volt gitu maksudnya. Kita coba lihat. Tuh, nilainya cuma 6 berapa. Nah ini STK yang udah saya bongkar, yang udah short, udah kena. Ini bagian suron, nanti akan saya ganti. Nah ini bagian PCB powernya. Nah ini STK bagian PRON kiri dan kanan. Alhamdulillah dia masih selamat ya. Aduh, yang tadinya saya khawatirkan, alhamdulillah ternyata tidak kejadian ya untuk STK PRON-nya itu. Karena memang susah itu nyari itu. Pernah saya susah nyarinya. Kalaupun ada itu PO untuk yang original ya. Nah, ini bagian suronnya STK-nya yang rusak. Nah ini heatsinknya, ini untuk pendingin heatsink untuk STK. Nah, kita kasih ini ya.
Nah, ini adalah tuner ya atau radio. Ini juga kena nih, tidak bisa normal ini. Ini banyak kan komponennya kecil-kecil. Mohon maaf ya, nggak bisa saya perjuangkan ini. Jadi ini yang saya mampu untuk memperbaikinya, dan untuk tunernya ini banyak yang short yang kena, dan itu susah untuk saya memperbaikinya. Saya kalau tidak mampu, saya bilang tidak mampu gitu. Ya kalaupun ada copotannya, ini nanti bisa diganti satu set itu seperti itu. Tadi kanibalan ya. Kalau jualan tuh nggak ada. Ini harus diganti satu set seperti itu untuk tunernya. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.